Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara, perenungan kita pagi ini akan terambil dari Kejadian 6 pasal 12 sampai 14 dengan judul perikop yang masih sama dengan kemarin, yaitu Nuh dan bahteranya. Dan hari ini merupakan bagian kedua. Demikian firman Tuhan. Allah menilik bumi itu dan ternyata benar-benar rusak, sebab semua manusia menjalani hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku akan memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Sekarang aku akan memusnahkan mereka bersama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat bersekat-sekat dan harus kau lapisi dengan ter di sebelah luar dan dalam." Saudara, dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca, ini diceritakan bahwa Allah melihat semua orang di bumi telah menunjukkan kerusakan yang sangat luar biasa, baik itu secara moral ataupun juga kerohanian. Bukan hanya bangsa-bangsa atau kota-kota tertentu saja yang berbuat dosa, tapi semua manusia di bumi telah melakukan kejahatan. Allah kemudian memberitahu kepada Nuh bahwa Dia akan mengakhiri kejahatan tersebut dengan membinasakannya. Hanya saja tidak semua, karena Nuh dan keluarganya akan dibebaskan dari pemusnahan tersebut. Sebab seperti yang kita tahu, mereka, Nuh dan keluarganya itu adalah orang-orang yang saleh. Kemudian Allah memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang dapat menampung seluruh keluarganya dan juga beberapa binatang. Bahtera itu harus dibuat bersekat-sekat dan bertingkat agar mereka semua dapat tinggal di sana. Nah, bahtera ini dibuat agar dapat mengapung di atas air sampai air bah di bumi surut. Nah, saudara, mari kita perhatikan bagaimana cara yang dipakai oleh Allah untuk melindungi Nuh dan keluarganya. Allah bisa saja menyelamatkan mereka dengan mengutus malaikat misalnya, atau membuat mujizat. Tetapi di ayat yang kita baca, Allah tidak memakai cara tersebut. Allah justru meminta Nuh untuk bersusah payah membuat bahtera sebagai sarana untuk melindungi keluarganya. Nah, mengapa demikian? Saudara, terkadang Allah menggunakan proses yang lama dan melibatkan usaha manusia sebagai cara untuk melatih iman dan ketaatan seseorang. Selama ini memang Nuh teguh dalam iman dan ketaatan karena dia mampu hidup saleh di tengah orang-orang yang melakukan kejahatan pada saat itu. Tapi sekali lagi Allah ingin membentuk iman dan ketaatan Nuh melalui proses pembuatan bahtera, agar nantinya ketika Nuh melihat air bah membinasakan semua orang di bumi dan dia harus bertahan di dalam bahtera tanpa dia tahu sampai kapan, Nuh tetap mampu bertahan dan percaya pada janji Allah. Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya terkadang kita juga mengalami situasi yang dialami oleh Nuh. Di tengah dunia yang penuh dengan dosa seperti sekarang, mungkin kita sudah berusaha hidup benar sesuai dengan kehendak Allah. Namun terkadang, seringkali Allah masih saja mengizinkan beberapa kesulitan terjadi dalam hidup kita. Saudara, jika saat ini kita sedang menghadapi situasi seperti ini, maka jangan putus asa. Mari tetap percaya bahwa Allah bisa menggunakan kesulitan-kesulitan tersebut untuk membentuk iman dan ketaatan kita kepadanya. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Apakah saat ini saudara sudah berusaha hidup benar sesuai dengan kehendak Allah, tetapi masih saja menghadapi kesulitan atau masalah yang belum ada jalan keluarnya? Jika iya, maka mari bawa semua kesulitan saudara di dalam doa kepada Allah, sehingga saudara dapat melihat setiap kesulitan tersebut sebagai cara untuk membentuk iman dan ketaatan saudara kepada Allah. Dan juga mari kita meminta kekuatan dan bimbingan dari Roh Kudus agar saudara dapat bertahan dan tetap percaya kepada janji Allah.
Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menjaga istirahat malam kami, dan pagi hari ini kami bisa memulai hari kami lagi Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan iman kami kepada Engkau Tuhan, bahwa meskipun kami menghadapi berbagai kesulitan, masalah dalam kehidupan kami, tapi kami mau percaya bahwa Tuhan bisa memakai itu semua untuk membentuk iman kami, membentuk ketaatan kami, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk melihat pengharapan di tengah kesulitan yang mungkin sedang kami hadapi. Ajar kami untuk tetap percaya kepada Engkau meskipun kami belum melihat jalan keluar dari semua masalah yang kami alami saat ini. Kami berdoa Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.